Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat ini. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan ya. Baiklah anak-anak, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang beriman dan bertakwa, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa agar apa yang kita harapkan dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan sisipkan dalam doamu agar COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka. Oke, Ibu minta ketua kelasnya. Siapa ini? Nida ya, masih ya? Ya. Oke, silakan Berdoa Nida. mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sepertinya semuanya sudah hadir ya. Oke, lengkap Hadir, ya. Bu. Iya, Bu. Silakan dibuka kameranya biar Ibu bisa melihat anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng ini ya. Oke. Baiklah anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perundangan. Apa yang masih ingat? Apa sih sebenarnya Saya, Bu. perundang-undangan? Oke, iya Selviana. Apa Sel? Adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, bagus ya. Nah sekarang mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Masih ada yang ingat? Siapa? Ayo Lia, masih ingat ya Lia? Ibu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Oke ya, masih ingat semuanya? Pinter-pinteran Ibu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemarin kita belajarnya makna peraturan perundang-undangan, tadi sudah dijelaskan sama teman kalian. Kemudian bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan juga sudah dijelaskan ya. Nah sekarang bagaimana sih proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Nah anak-anak, apa yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Ialah kalian bisa merumuskan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah kalian bisa merumuskan, otomatis kalian bisa menjelaskan dan memaparkannya. Ya, kalian memaparkan bagaimana proses pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian setelah itu, kalian bisa menjelaskan, memaparkan, kalian bisa menggambarkannya. Menggambarkannya gimana sih? Dengan membuat polanya. Polanya bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Ibu harapkan nanti pada saat kegiatan pembelajaran, semua bisa menyimak dengan baik dan melaksanakan diskusi dengan baik. Oke, ada pertanyaan dari materi yang minggu kemarin sudah jelas ya? Baiklah anak-anak, di sini Ibu ada video. Dalam bulan Oktober ini, layar TV kita dipenuhi dengan kejadian dalam channel berita ya khususnya ya, di layar TV kita ada
Oke. Dalam kalau Ibu melihat di televisi, di bulan Oktober itu, khususnya di channel berita, itu ada mahasiswa dan buruh yang melaksanakan aksi demonstrasi. Apa yang menyebabkan mereka demonstrasi? Ternyata ada penyebabnya. Nah, sebelum kita membahas itu, di sini Ibu sangat tertarik sekali dengan apa yang diucapkan oleh Bapak pelopor pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini beliau menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka. Nah, di sana sudah jelas anak-anak, Bapak pendidikan kita ini berharap kepada kita untuk bisa berdisiplin diri, self-disiplin dulu. Karena apa? Karena kita adalah negara yang merdeka. Di dalam negara yang merdeka itu pasti adanya disiplin dari masyarakatnya. Nah, di sini Ibu tadi sudah menyampaikan banyak terjadi aksi demonstrasi. Kita lihat apa yang menyebabkannya. Sakit. Nah, dan kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terkapar untuk di kesehatan cepat pulih. Begitu juga dengan staf ASN dan beberapa staf daripada anggota yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan kami sebelum membuka rapat ini, kami mengajak forum rapat paripurna untuk kita membacakan Al-Fatihah bagi yang beragama Islam, bagi yang non-Muslim untuk dapat menyesuaikan untuk kesembuhan dari teman-teman kita dan saudara kita yang terkena corona. Begitu, mari kita membacakan doa. Dimulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadikan ibadah bagi Bapak Ibu dan sendiri serta pada sahabat-sahabat kita yang Bapak di rumah sakit. Diizin oleh Ibu Ketua, menurut catatan kita akan membuka rapat ini dan telah dihadiri secara fisik 61 orang. Kemudian secara virtual ada 195. Maka berdasarkan catatan telah dihadiri oleh 300 yang menurut mekanisme dan tata tertib dari jumlah anggota 575 dan mekanisme dalam pengambilan keputusan dalam tata tertib 280 dan 281, maka izinkan kami dari meja pimpinan untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tepat tanggal 5 Oktober 2020 adalah hari ulang tahun TNI ke-75. Mudah-mudahan TNI dapat mendharma baktikan kinerja-kinerja kepentingan bangsa dan negara. Dan di samping itu juga di awal masa sidang ini kami mengajak forum rapat paripurna pada hari ini untuk kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri.
ini setelah video tadi, kita lihat sama-sama itu proses mengenai pengesahan pada sidang paripurna MPR dan DPR mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini ada gambar, yaitu mengenai aksi demonstrasi. Di sana ada tulisannya, yaitu tolak ombudsman. Baiklah anak-anak, dalam setiap undang-undang yang disahkan, itu ada dampaknya. Terkadang undang-undang itu bisa langsung diterima, dan terkadang undang-undang itu mendapati aksi protes atau penolakan. Nah, ini salah satu bentuknya. Ada aksi protes. Nah, jadi dari kedua video dan gambar tersebut, sini ada pertanyaan. Menurut Anda, apa peristiwa yang digambarkan dalam video tersebut? Kemudian, menurutmu apa kaitannya peristiwa tersebut dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan? Oke, ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, siapa itu? Anida. Oh ya, ayo Nida. Kamu ingin menjawab yang mana, Nida? Yang tentang Hah? video sama gambar tadi, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, peristiwa dalam video tersebut adalah video sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Gambar tersebut adalah aksi demo setelah undang-undang itu disahkan. Oke. Kemudian, apa kaitannya peristiwa tersebut dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan? Oke, siapa yang bisa jawab? Dipanasin dulu. Menurutmu, apa kaitan peristiwa tersebut dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan? Ya, Elvina, bisa jawab, Elvina? Pertanyaannya apa? Menurut saya, nomor 1, video tersebut menggambarkan proses pengesahan undang-undang yang merupakan salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pengesahan gambar tersebut. Nomor 2, menurut saya menggambarkan aksi protes terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oke, benar ya, benar sekali ya. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit. Gambar video pertama itu bagaimana proses undang-undang itu bisa sampai disahkan. Ya, itu tadi video mengenai sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, itu peristiwa aksi demonstrasi terhadap protes dari hasil Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Oke, sekarang ada yang mau tanya kira-kira dari video dan gambar tersebut? Ada yang kurang paham? Oh ya, siapa ini? Lia ya? Oke, Iya, Bu. apa Lia? Boleh nggak peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan diubah? Tidak, peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan itu dirubah. Waduh, bagus banget ini pertanyaannya. Kira-kira anak-anak yang lainnya, ada yang tahu nggak? Boleh nggak sih peraturan undang-undang yang sudah disahkan itu diubah? Nah, seperti tadi ya, contohnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah disahkan. Kemudian tuh aksi demo protes terhadap undang-undang yang sudah disahkan itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, boleh nggak undang-undang yang sudah disahkan itu diubah? Ayo, ada yang bisa nggak? Nggak boleh. Hah? Bagaimana Zaki? Nggak boleh? Boleh. Kenapa? Kenapa Zaki? Nanti Bu.
Oh ya ampun. Nah, oke lah. Kalau tidak paham, Ibu kan membantu menjelaskannya. Undang-undang yang sudah disahkan itu tidak, maksud Ibu, undang-undang yang sudah disahkan itu tidak semudah untuk mengubahnya, ya. Namanya sudah disahkan. Nah, butuh proses yang panjang untuk mengubahnya. Mengubahnya itu pun tidak begitu saja mengubah, tetapi apa? Menggantinya dengan peraturan pengganti yang baru. Nah, jadi anak-anak kalau kita melihat aksi demonstrasi tersebut, menurut kalian, seusia kalian ini boleh nggak ikut di belakang mereka itu berdemonstrasi? Boleh tidak? Ayo Jaki, biasanya cowok ini diajakin mau aja jalan ikut demons. Boleh nggak, Jaki? Oke, untuk anak ibu yang cantik-cantik ini, kalau diajak demons, boleh nggak? Enggak, Bu. Oke, berdemonstrasi itu merupakan salah satu bentuk menyampaikan aspirasi warga negara. Itu sudah jelas dalam pasal 28 kemerdekaan berserikat mengeluarkan pendapat. Tuh ya, itu diatur dalam pasal 28 tersebut. Nah, untuk seusia kalian lebih baik itu belajar ya. Lebih baik itu belajar. Karena kita belum pasti tahu kan apa tujuan orang itu berdemon, apa karena ingin ikut-ikut saja. Nah, untuk itu Ibu tegaskan pada kalian, suatu saat jika kalian sudah dewasa dan memang harus ikut demons, kalian harus pintar, harus kritis. Kenapa itu demon? Apa penyebabnya? Jangan karena ikut-ikutan saja. Kemudian, sebagai seorang siswa, kalian pun harus tahu bagaimana aturan berdemonstrasi yang benar. Karena banyak sekali kan kalau kita melihat aksi-aksi demonstrasi itu, demonstrasinya bersifat anarkis. Nah, ini yang perlu kita jauhi. Karena demonstrasi tujuan utamanya kan menyampaikan aspirasi. Oke, anak-anak. Dari video dan gambar tersebut, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oh, cukup ya, Jaki ya? Cukup. Oke, sekarang minggu kemarin kan sudah ada kelompoknya ya? Minggu kemarin sudah ada kelompoknya. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi mengenai ini topiknya. Kelihatan ya? Bahan diskusinya. Terlihat anak-anak? Coba rumuskan kembali proses pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan buatlah dalam bentuk poster skema, gambar proses perumusannya. Oke, itu bahan diskusi nanti. Sebelum itu, agar kalian bisa ada gambaran bagaimana sih proses tersebut. Nah, ini ada sedikit materi. Dan Ibu juga kemarin sudah men-share-nya ya. Mengenai link materinya. Sudah Ibu share kemarin ya. Nah, ini ada videonya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menganalisis
mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum belajar lebih lanjut mengenai apa itu proses pembentukan peraturan perundang-undangan, minggu-minggu kemarin di layar TV kita, khususnya di channel berita, banyak ditampilkan mengenai aksi demonstrasi oleh para buruh dan mahasiswa. Hal itu disebabkan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Di lingkungan kita banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Di sini Ibu tampilkan contoh-contoh gambar pelanggaran peraturan perundang-undangan. Melihat gambar tersebut, apa jadinya jika negara tidak dibentuk peraturan perundang-undangan? Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, kejelasan rumusan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dapat dilaksanakan dan keterbukaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa proses yang diantaranya adalah: pertama, perencanaan, kedua, penyusunan, ketiga, pembahasan, keempat, pengesahan, dan yang terakhir, pengundangan. Peraturan perundang-undangan yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan atau amandemen dilakukan sebanyak 4 kali. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR. Proses pembuatannya ialah 1. Pembicaraan tingkat 1, dilakukan penyusunan rancangan ketetapan atau rantap dan rancangan keputusan atau rantus yang disusun di dalam Badan Pekerja MPR. Pembicaraan tingkat 2, dilakukan sidang pembahasan yang diawali oleh pimpinan MPR menjelaskan rantap dan rantus. Pembicaraan tingkat 3, dilakukan pembahasan dalam rapat komisi MPR. Pembicaraan tingkat 4, dilakukan pengambilan keputusan yang akan diambil dalam rapat paripurna MPR. Ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Proses penyusunan peraturan Presiden.
meliputi pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh. Baiklah anak-anak. Untuk diskusi, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Materi diskusinya tadi sudah Ibu bahas ya, sudah Ibu tampilkan. Oke, sebelum berdiskusi, Ibu akan memberikan soal LKPD-nya. Nah, ini nanti dikerjakan secara individu, ya. Setelah kalian melakukan proses diskusi. Apa yang harus kalian kerjakan? Nah, di sini ada soal yang harus kalian jawab. Langkah kerjanya, memahami materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI, mengamati gambar. Nah, di sini ada gambarnya. Kalian amati dan kalian baca petunjuknya. Kemudian, kalian jawab soalnya. Analisislah kasus di atas. Peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar, apa sanksi yang akan diterimanya. Dan usaha-usaha preventif apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut. Setelah mempelajari materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI, uraikan kembali proses pembentukan undang-undang. Kemudian yang keempat, buatlah kesimpulan tentang arti pentingnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini LKPD-nya silahkan dikerjakan setelah kalian berdiskusi. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan berdiskusi. Di grup WA-nya ya. Ya. Kameranya tolong dibuka, biar terlihat. Ya, Ida, Marcella. Lia, silahkan dibuka.
Oke, sudah ya? Ayo Marcella, dibuka kameranya. Sudah ya diskusinya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Marcella, silakan Marcella. Bagaimana hasil diskusinya Marcella? Ya, Bu. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan